Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sedang berita acara serah terima ya satu unit rumah di daerah Pondok Gede, tepatnya di Wahana, milik Pak Khairul, yang insya Allah kita akan serah terimakan. Ini simbolis bahwa rumah ini telah diselesaikan. Mudah-mudahan rumah ini menjadi keberkahan buat keluarga Pak Khairul dan juga membawa keberuntungan ya Pak, membawa keselamatan dan lain-lain. Mangga Pak, saya serah terimakan dengan ucapan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita alhamdulillah telah berita acara serah terima salah satu unit rumah di Pondok Gede. Ini rumah yang menarik ya teman-teman. Rumah ini ukuran tanah kurang lebih kecil, sebenarnya mungil, ukuran 5x12 60 meter, tapi bangunan cukup luas ya. Ini tipe 64 kurang lebih gitu ya, dengan 3 kamar tidur, 1 ruang keluarga, 1 ruang tamu, kamar mandi 2, dan ada carport cukup untuk 1 mobil, bahkan 2 mobil ya, untuk ya kita selanggar. Yuk kita masuk. Yang pertama mungkin di bagian depan, insya Allah rumah ini pondasinya sendiri, strukturnya kita bangun 2 lantai ya, struktur 2 lantai dengan bahan-bahan yang berkualitas. Salah satunya kita menggunakan bata merah ya, pembersihan. Nah, untuk di depan sendiri ini bentuknya memang kita bangun modern minimalis ya teman-teman, modern minimalis dengan aksen di sini ada granit tile ya, tipe memang homogenik tapi bentuk salur ya. Nah, ini sampai ke bagian atas. Nah, di depan carport ini kita buat pakai alderon ya, pakai alderon, dan bawahnya kita pakai keramik motif batu. Nah, untuk di terasnya ya, ini pilihan dari customer, dari Pak Heru khususnya. Ini dia menggunakan granit tile ya, tapi granit tile ini modelnya memang seperti lebih ke marmer Itali. Nah, untuk bahan kusennya kita gunakan kusen aluminium ya. Kacanya pun request dari Pak Heru, kita menggunakan kaca riben, jadi gelap terlihatnya. Ini kita masuk. Nah, pintunya sendiri kita menggunakan pintu kayu, tapi di finishing rapi ya, di finishing rapi dengan handle panjang gitu ya, bisa roll gitu. Ini kayunya kayu meranti open ya, yang super, jadi memang nggak akan melengkung. Nah, di terasnya ini kita gunakan ini adendum dari Pak Heru, digunakan untuk pakai tralis, tapi ada motif-motif kembang, jadi tetap cantik gitu ya. Nah, kita masuk ke ruang tamu. Ruang tamu ini cukup luas teman-teman. Nanti ini dia buat keluarga di sini, buat kumpul-kumpul bareng dan lain-lain. Nah, lantainya kita tetap pakai granit, tapi dengan karakter seperti ini nih. Karakternya menarik banget. Nah, khususnya atapnya kita plafonnya menggunakan plafon PVC dengan beberapa sentuhan ya. Salah satunya kita menggunakan lampu-lampu LED gitu ya. Nah, ini juga ada dari pemilik, ini bikin kesan makin mewah rumah ini. Nah, ini ada 2 warna yang kita padukan, warna putih, warna coklat gitu ya. Dan listnya memang kita kasih list yang kesannya lebih premium. Jadi kita menggunakan list list emas gitu. Di ruang bawah ini itu terdiri dari 1 kamar tidur ya. 1 kamar tidur. Nah, ini ukurannya kurang lebih ya di 2,5 kali 3 meter, cukup luas ya. Dengan untuk AC gitu ya. Ini nyaman banget ya, masih bisa buat kasur-kasur ya, double, dan beberapa lemari gitu. Nah, ini lampunya pun kita menggunakan lampu LED. Nah, kusennya sama, kita menggunakan meranti ya, ininya untuk daun pintunya kita menggunakan meranti. Nah, ini pengecatannya pun khusus sehingga serat-seratnya hilang dan lebih awet. Nah, untuk sanitasi ini ada 1 kamar mandi. Ya, ini kita menggunakan WC duduk ya. Terusnya kita kasih motif-motif untuk bata-bata putih sehingga kesan terang, nyaman di dalam ruangan ini, enak banget gitu ya. Ya, selanjutnya di sini ada ruang dapur dan ruang cuci. Nah, ini untuk masak-masak dan ruang untuk cuci, dan di sini dilengkapi ruang pantry ya. Jadi ini buat ada taman, udara, sirkulasi, dan yang pasti ini nanti mungkin untuk cuci jemur. Di sini kita pasang juga untuk nanti
kita udah siapin juga ya kotak dan lain-lainnya untuk mesin cuci dan lain-lain. Ini kita gunakan ya. Nanti ruangannya juga nyaman, cukup luas. Jadi sirkulasi udara untuk kamar belakang, terutama di atas, dan ventilasi udara serta cahayanya nyampe gitu. Nah, ini ruang pantry yang bisa digunakan. Nah, ini yang menariknya adalah pintu yang kita pakai, pintu geser ya. Nah, ini pintu gesernya tetap untuk keamanan kita berikan trellis. Oke, kita masuk ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini, nah ini kita menggunakan pegangan besi hollow ya. Nah, untuk apa? Untuk keramiknya pun bukan keramik ya, granitnya pun ini kita menggunakan motif kayu. Ya, kesannya lebih sejuk dan lain-lain. Nah, ini untuk lebarnya cukup lumayan, dan untuk lantai-lantainya ini tingginya pas ya, 20 cm hingga 30 cm, ini pas banget. Ditambah di belakang sini tetap ada sirkulasi cahaya dan sirkulasi udara. Jadi kesan tinggi, nggak ada kesan pengap ya, luas banget gitu, terasa banget, dingin, nyaman, pencahayaan dapat semua. Sama seperti lantai pertama, cuma di lantai 2 ini ada ruang keluarga minimalis gitu ya, dan dilengkapi 2 kamar tidur, 1 kamar mandi lagi di dalamnya. Ya, boleh kita lihat kamar tidur nih. Nah, ini kamar tidur utama bagian depan. Sama kita untuk lantainya kita gunain granit tile dengan motif kayu gitu. Nah, ini mantap banget lah, menambah hawanya sejuk, dan dicat putih kayak gini kan lebih segar. Nah, untuk yang beda di kamar utama ini langsung menghadap ke depan gitu, menghadap ke depan. Untuk kita kasih aksen tralis, pencahayaan pun luas banget ya, ada beberapa kacanya pun ribbon, jadi tidak perlu khawatir terlihat dari depan karena ini gelap, dan masih ada kawan nyamuk serta sirkulasi udara yang cukup luas. Nah, cukup masuk gitu. Jadi kesannya kamar ini ukuran 2,5 kali 3 meter, tidak terasa sempit dan tidak terasa gerah. Tetap dilengkapi juga untuk AC bersama. Nah, untuk ini tetap kita menggunakan kayu solid, menggunakan meranti ya, meranti super totalnya gitu. Dan kusen-kusennya menggunakan kusen aluminium. Nah, di lantai 2 ini tetap ada toilet. Nah, toilet bersama untuk toilet duduk ya, sama ya, semuanya sanitasinya pun nyaman, sirkulasi udara, pencahayaan semuanya ada. Dan ini kamar terakhir. Nah, menarik ini kamar terakhir juga, ternyata sirkulasi udara tetap kita pertimbangkan ya, sirkulasi udara dari udara dan pencahayaan itu tetap ada. Sudah ruangan pun di sini cukup ya, 2,5 meter kali 3 meter tuh. Jadi kita tetap sirkulasi udaranya pun ini ada ya, seger banget nih. Terutama ada jendela-jendela yang memang bisa dikasih bukaan juga, yang kita bisa menghirup udara segar. Jadi kamar ini dari segi pencahayaan maupun sisi udara nyaman banget. Dan ini sama atapnya tetap kita menggunakan PVC dengan list gold ya, keemasan gitu. Dan ini bisa dipakai, dan kita sudah lengkapi juga untuk colokan AC. Ya, tidak bagian depan ya. Nah, ini kita ada balkon. Nah, jadi di sini ini ada balkon ya teman-teman. Ada balkonnya yang cukup luas lah, ini untuk 2 kursi kita bisa gunakan, dan udara cahaya matahari untuk berjemur pun enak. Nah, yang menarik di sini selain tadi kita pakai granit tile di sana ya, kita di sini gunain namanya laser cutting ya. Jadi ini motif yang kita gunakan adalah tanaman pohon. Jadi kalau nanti dilihat dari atas ini kita gunakan laser cutting ya. Jadi tampak modern minimalisnya dapat. Nah, dan di sini juga kasih topi-topian, sopi-sopian, dan lampu-lampunya juga kita kasih lampu-lampu tabung. Nah, lampu-lampu tabung gitu. Nah, yang menariknya di ruang carportnya pun ini sudah ada penambahan alderon. Ya, itu alderon itu sifatnya tidak terlalu panas ya. Jadi kena cahaya tidak terlalu panas, kena hujan juga awet, dan tidak terlalu berisik. Jadi nyaman banget, dan pakai besi-besi juga. Dan di pagernya di depannya ini ditambahkan kurang lebih ukuran 4-5 meter pagar samping kanan kirinya. Jadi
dengan tetangga itu tinggi banget ya, jadi sangat tinggi, bangunan pun tinggi. Ini bentuk limasan kita buat ya, dengan atap limasan. Kalau untuk kerangkanya tetap kita pakai baja ringan, gentengnya kita pakai genteng tanah liat agar kesan dinginnya itu tetap dapat gitu ya. Jadi secara umum ini konsep modern minimalis ya, buat teman-teman memang yang cari rumah di daerah Bekasi, terutama di daerah Pondok Gede. Ini lokasinya sangat-sangat strategis, ini deket banget, mau ke Cibubur deket, ke Halim deket, daerah Bekasi atau perbatasan antara Jakarta, Bogor, Bekasi ini mudah dilalui, dan suasananya sudah hidup. Ini harganya sangat-sangat terjangkau. Kapan lagi, nanti silakan hubungi nomor ini saja ya, buat teman-teman yang nyari rumah daerah sini atau pengen dibangunkan rumahnya oleh teman-teman flipper gitu ya, dibangunkan dari nol. Jadi ini kalau cerita, ini rumahnya rumah lama ya, kita bongkar, kita renovasi, kita naikin 50 cm dari batas jalan bawah. Jadi insya Allah rumahnya nggak akan banjir lah. Ini lebih tinggi dari jalan, dan kita total ya, baik itu dari fondasi, struktural, plumbing, semua elektrikal dan lain-lain kita bangun baru dari total ya. Kapan lagi punya lokasi yang strategis, terjangkau ya, di daerah Cibubur, nanti hubungi aja nomor di bawah ini. Silakan gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen buat jasa bangunannya aja, konstruksian, boleh kita bantu. Ini budget kurang lebih habis di angka 250 jutaan plus adendum sekitar 50 jutaan untuk semuanya selesai ya. Jadi teman-teman punya bangunan seperti ini serasa rumah baru, modern, minimalis, dan memang semuanya baru. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat informasi yang kita dapatkan, dan kita ketemu lagi di vlog yang akan datang di channel kita, tetap di Fliperan Properti, baik itu fliperan, developeran maupun konstruksian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.